Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rizki, karena itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kita banyak memujinya karena dengan pertolongan Allah kita masih Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran cara praktis baca Al-Quran. Kita sudah sampai pada materi wakaf, atau lebih tepatnya bagaimana cara wakaf yang baik dan benar. Dan kita sudah sampai pada bagian terakhir dari contoh-contoh yang sudah ditampilkan di sini. Baik, kalau kita perhatikan maka wakaf-wakaf yang sudah kita lewati ini beberapa ada yang memiliki kemiripan. Ya. Yang pertama adalah wakaf tidak panjang. Kemudian yang kedua, wakaf sebelum berhenti kita panjang terlebih dahulu, atau disebut dengan mad arid li sukun. Ini terdapat pada 3 keadaan. Ketika hendak berhenti ada alifnya, kemudian ada waw sukun, kemudian ada ya sukun. Dan panjangnya kemarin boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Namun yang perlu diperhatikan harus konsisten. Kemudian yang mirip dengan ini juga sebenarnya, tapi tidak ditampilkan di buku, yaitu yang dinamakan dengan madlin. Madlin adalah ketika ada waw sukun dan ya sukun. Ya, sama. Yang mad arid li sukun ada waw sukun dan ya sukun. Tapi bedanya adalah sebelum waw sukun dan ya sukun ini harokatnya adalah fathah. Dan apabila ini terletak di akhir ayat, maka hukumnya sama dengan mad arid li sukun tadi. Kita panjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah harus konsisten. Apabila dari awal 2 sampai akhir 2, dari awal 4 harokat, maka sampai akhir 4. Begitupun ketika dari awal 6 harokat. Madlin ini hanya terdapat di sebagian tempat saja, tidak banyak di Al-Quran, tapi hukumnya sama dengan mad arid li sukun. Contohnya ada di surah Al-Quraisy, ya. Contohnya ada di surah Al-Quraisy. Di sana terdapat madlin yang hukumnya sama dengan mad arid li sukun. Cara bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. I-nya itu dipanjangkan. Quraisy. Kemudian kalau sebelumnya waw sukun, maka u-nya yang dipanjangkan. Wa amanahum min khauf. Seperti itu. U-nya dipanjangkan, i-nya dipanjangkan. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kalau 2 seperti ini, Quraisy, segitu saja ya. Kalau 4, Quraisy, dipanjangkan sedikit. Kalau 6, Quraisy. Begitu. Dan ini juga dikembalikan kepada ritme bacaan kita. 2 harokatnya itu tergantung dari ritme bacaan kita. Berbeda kita ketika kita membaca dengan ritme bacaan yang cepat. 2 harokatnya berbeda dengan ketika kita membaca dengan ritme bacaan yang lambat. Dan ini perlu untuk ditalakikan, perlu untuk diperdengarkan kepada orang yang sudah mahir dalam mengukur kadar harokat yang pas, baik itu 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Baik, madlin ini sama hukumnya dengan mad arid li sukun. Kemudian selain itu ada mad yang dipanjangkan dengan 2 harokat, ya, baik itu
diakhiri dengan fathatain maupun tidak diakhiri dengan fathatain. Yang diakhiri dengan fathatain ini dipanjangkan 2 harokat. Imaman, apabila dia waqaf, apabila kita berhenti di sana maka dipanjangkan dengan 2 harokat. Yang tadinya man fathatain kita panjangkan 2 harokat. Imamah, begitu. Ma-nya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian yang semisal dengan itu yang dipanjangkan 2 harokat juga adalah apabila ada tanda-tanda mad tabi'i. Ya, ini pembahasan kita yang sebelumnya. Apabila ada tanda-tanda mad tabi'i, yaitu ada alifnya, kemudian ada iya-nya, ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ini apabila di akhir ayat dan kita berhenti di sana maka dipanjangkan 2 harokat. Baik, kemudian untuk yang disukunkan dan tidak panjang ini ada 2 keadaan. Ya, ini sebenarnya kembali lagi ke pembahasan yang pertama ya. Mat yang tidak panjang, waqaf yang tidak panjang ini di halaman 46 atau di materi pertama waqaf kita. Semua huruf mungkin ada di sana ya. Kemungkinan semua huruf ada di sana, ada di akhir dari waqaf tersebut. Dan di sana tidak dibaca panjang apabila tidak terdapat panjang. Artinya semua huruf kemungkinan ada ya, bisa diakhiri dengan huruf ro, bisa diakhiri dengan huruf ha, bisa diakhiri dengan huruf jim dan seterusnya. Dan untuk yang dicontohkan di buku ini yaitu ada 2 yang diakhiri dengan ha besar, kemudian yang diakhiri dengan ta marbutoh. Dan ini juga untuk hak besar kemarin ini terkadang sebelum hak besar tersebut ada panjangnya, terkadang juga tidak ada panjangnya. Jadi kondisional kita ya, tidak mesti harus pendek semua karena di latihan sini ini pendek semua. Ya memang kalau dia tidak ada panjangnya maka kita pendekkan. Tapi kalau misalkan antum ketemu di Al-Quran ketika ngaji ternyata panjang terlebih dahulu sebelum hak besar tersebut disukunkan, maka kita panjangkan terlebih dahulu. Contohnya wa ummihi wa abi, b-nya di sana panjang terlebih dahulu sebelum hak besarnya disukunkan. Artinya kondisional saja. Kalau ada panjang maka kita panjangkan terlebih dahulu. Namun kalau tidak ada panjangnya maka tidak kita panjangkan terlebih dahulu. Baik, untuk materi kita ini adalah waqaf pada ta marbutoh. Ta marbutoh. Dan ta marbutoh ini selalu berada di akhir kata. Selalu berada di akhir kata. Dan apabila kita waqaf pada ta marbutoh ini bentuknya memang seperti ha ya. Atau nanti bisa kita lihat bentuknya ketika kita sudah latihan. Nah, apabila kita waqaf pada ta marbutoh ini maka dia disukunkan dan diganti dengan hak besar, dan insyaallah ini mafhum ya. Insyaallah ini sudah kita fahami bahwa ta marbutoh apabila dia di akhir ayat atau di akhir kata dan kita pengen waqaf di sana. Yang poin pentingnya adalah kita pengen waqaf di sana. Kalau kita tidak waqaf maka ta marbutoh tersebut tetap dibaca dengan ta biasa. Begitu. Dan kita waqaf di sana maka ta marbutohnya akan berubah menjadi hak besar. Baik. Di sebagian tempat ya, di sebagian orang bertanya apa perbedaan antara ta biasa ya, ta biasa itu disebut dengan ta maftuhah dengan ta marbutoh ketika dia di tengah. Baik, ketika dia di tengah maka tidak ada bedanya. Lafadz dari ta maftuhah dengan ta marbutoh ketika posisinya berada di tengah maka sama bunyinya, baik dari segi makhraj maupun dari segi sifatnya. Contohnya fi jannatin, tin di sana ta marbutoh. Maka ketika kita baca kasrotain sama lafadznya dengan ta maftuhah ketika dia di tengah. Perbedaannya hanya ketika dia waqaf saja. Ya, ketika kita waqaf pada ta maftuhah tersebut, ta biasa tersebut, maka dia tetap dibaca ta sukun. Kemudian kalau kita waqaf pada ta marbutoh, maka
kita rubah dengan ha besar. Itu saja perbedaannya. Adapun secara lafadz ketika dia di tengah, maka sama lafadznya, tak maftuhah maupun tak marbutah. Sama halnya ketika tak marbutah ini ketika dia di akhir, bunyinya sama dengan hak besar. Apakah beda nanti lafadznya dengan hak besar yang benar-benar hak besar, ya, bukan berasal dari tak marbutah? Maka jawabannya tidak ada bedanya dengan hak besar. Sama kita baca dengan hak besar, baik dari makhraj maupun dari sifat. Ketika kita baca maqrabah, tak marbutah tadi yang kita lafadzkan dengan hak besar tadi, sama makhrajnya, sama sifatnya dengan hak besar ketika dia sukun dan dia di akhir. Jadi seperti itu. Ketika poin pentingnya adalah tak maftuhah dengan tak marbutah ketika dia di tengah, maka lafadznya sama. Kemudian tak marbutah ketika di akhir, ini sama dengan hak besar ketika dia di akhir, baik dari segi makhraj maupun dari segi sifat. Baik. Untuk pembahasan ini, untuk bagaimana cara membaca tak marbutah ketika di akhir ini, maka kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan yang berkenaan dengan hak besar ketika dia di akhir. Ya. Harus bagaimana, harus tipis, harus jelas, harus begini dan begitu, silakan di murojaah kembali untuk pembahasan waqaf pada hak besar ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk untuk lafadz yang seperti ini, untuk kata yang diakhiri dengan tak marbutah, ini sudah bisa dipastikan bahwa sebelum tak marbutah, sebelum berhenti, maka huruf yang ada di sebelumnya ini semuanya pendek. Itu yang perlu kita ingat, bahwa semua lafadz pada sebelum tak marbutah semuanya dibaca pendek. Matrobah, ba-nya dibaca pendek, tidak boleh kita panjangkan bah. Ya, raqabah, ba-nya dibaca pendek, tidak boleh kita panjangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca dengan hak besar pada latihan halaman 53. Poin pentingnya adalah harus jelas hak besarnya, kemudian harus tipis, kemudian jangan sampai menyerupai hak kecil. Ya. 3 poin penting. Untuk lebih jelasnya seperti apa contohnya, maka dilihat kembali video sebelumnya. Kita baca latihan halaman 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya kurang panjang, kita ambil yang 4 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, ahsant. Baik, untuk ta'awudnya kita harus memperhatikan zalnya agar dia tetap tipis ya, karena zal dia huruf yang infitah atau huruf yang tarqiq ya, huruf yang tipis. Tipis disebabkan karena tidak naiknya lidah belakang ketika melafadzkan huruf ini. Lihat yang tipis a'udzu, zu. Yang tebal zu, a'udzu, itu tebal. Yang tipis a'udzu, begitu. Kemudian untuk mungkin sudah disampaikan ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika huruf tersebut tipis dan berharokat dhammah, maka kita harus berhati-hati. Kita jaga agar huruf tersebut tetap tipis, dan caranya adalah ketika memonyongkan ini agak sedikit berangsur-angsur gitu ya. Zu, mungkin agak sedikit berhati-hati gitu ya, agar huruf-huruf tipis yang berharokat dhammah dia tetap tipis, huruf apapun itu. Zu, ya,
Zu. Kalau kita langsung zu, ya zu, maka zainya akan tafkhim, akan tebal. Kita baca. Zamat robah. Zamat robah. Tayyib. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Bah. Bah. Naam. Oh ya, hak besar tidak kita lafadzkan lewat dada ya. Artinya tidak boleh berlebihan. Cukup lewat tenggorokan paling bawah. Atau lebih tepatnya di pita suara. Lewat sana. Bukan sampai dada. Yang sampai dada, bah. Nah, itu yang berlebihan. Lafadzkan hak besar berlebihan sampai lewat dada. Ini tidak diperbolehkan. Kita ulang. Fakku raqabah. Tayyib. Bin nasiyah. Bin nasiyah. Jangan monyong. Si. Tapi si. Bin nasiyah. Siyah. Bin nasiyah. Tayyib. Dha maqrabah. Za maqrabah. Baik, qafnya diusahakan untuk tidak terlalu banyak angin. Mako. Jangan, tapi mako. Za maqrabah. Tayyib. Dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Ha, lamnya masih tebal ketika sukun. Terlebih lagi sebelumnya berharokat dhammah. Nul, bukan. Nul. Dinul qayyimah. Tayyib. Nah. Mal aqabah. Mal aqabah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Ko itu terlalu banyak angin. Mal qari'ah. Tayyib. Fil hutamah. Fil hutamah. Toknya juga seperti itu. Harus kita hati-hati jangan sampai dia hamas. Jangan sampai keluar banyak angin. Karena tok dia jahr. Keluar sedikit angin. Fil hutamah. Baik. Untuk membedakan lafadznya. Yang terlalu banyak angin. To, ti. Itu terlalu banyak angin. Harusnya to, ti. Qaf juga seperti itu. Ko, ki, ku. Tidak ko, ki. Nah, itu seperti huruf kaf. Baik, mungkin kasusnya seperti ini. Qafnya sudah pada makhrajnya, sudah pas makhrajnya. Tapi karena dia terlalu banyak angin, masih belum mengupayakan agar dia sedikit angin, maka qaf yang sudah pas makhrajnya tadi masih mirip dengan huruf kaf. Kenapa? Karena angin tadi. Kaf dia memang huruf yang hamas, huruf yang keluar banyak angin. Berbeda dengan huruf qaf. Jadi jangan bercampur antara qaf dan kaf ini. Huruf yang berlawanan. Yang satu huruf tebal, yang satu huruf tipis. Yang satu huruf yang keluar banyak angin, yang satu keluar sedikit angin. Naron hamiyah. Naron hamiyah. Alal afidah. Alal afidah. Zi masghabah. Zi masghabah. Bukan go, tapi go, mengalir. Zi masghabah. Masih, ya. Zi masghabah. Masgho. Zi masghabah. Mungkin kita alirkan dulu sedikit untuk memancing lah ya. Tapi kalau
pas lagi baca Al-Quran tidak boleh dipancing-pancing seperti ini. Ini untuk latihan saja. Dialirkan sedikit, nah, untuk memancing. Kemudian setelah terpancing, ya, setelah oke, setelah bagus, baru yang awalan-awalan tadi terlalu panjang tadi itu dikurangin atau dihilangkan. Yang salah go, nggak ada alirannya, langsung go, nah, itu salah ya, karena ghain dia rokhawah atau mengalir. Masgho, ذي مسغبة. Tayyib, nah. Tapi yang harus diingat, aliran ini jangan sampai menyerupai huruf ya, itu juga tidak benar. Ghairil, ada e-nya, itu juga tidak tepat. Artinya mengalir yang wajar, yang benar, yang tidak menyerupai huruf Kita lanjutkan. Fi jannatin 'aliyah. في جنة عالية. Ya, untuk jannatin di sini taknya, tak marbutoh yang berada di pertengahan ayat ini kita baca seperti tak biasa, tin, ya. Makhrajnya di sana sama seperti tak. Kemudian ada anginnya, ada syiddahnya, kemudian tarkik, ya. Sama persis dengan huruf tak maftuhah ketika tak marbutoh tersebut berada di tengah ayat. Yaumal qiyamah. يوم القيامة. Qafnya yang kasroh. يوم القيامة. Nah, itu kalau seperti itu lafadznya masih seperti kaf. Itu seperti huruf kaf. Ki. Ya, jangan sampai ki. Ki. Ya, dikebelakangkan lagi, kemudian ditekan kuat. Ki. 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 Ya, lumayan. Yaumal qiyamah. Ya, ini ekstra ya untuk qaf yang berharokat kasroh. Untuk yang fathah, untuk yang dhammah mungkin masih bisa terbantu dengan harokat itu sendiri. Dhammah otomatis akan membantu dia agar dia tebal. Fathah juga seperti itu. Tapi kalau sudah kasroh, maka ini yang biasanya kita kerepotan mengupayakan qafnya agar tidak terlalu banyak anginnya. Dan ini harus kita lafadzkan terus menerus, ya. Ki, 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 seperti itu sampai qafnya tidak berangin, terkhusus pada saat dia kasroh. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Naam. Ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumul bayyinah. Humul. Ta'tiyahumul bayyinah. Ini sebenarnya harus di PR kan ya, khusus untuk lam yang sukun. Apapun harokat sebelum lam tersebut, dimulai dari fathah, al, il, ul. Fokusnya apa? Menipiskan huruf lam tadi. Dicoba semua harokat. Al, oh sudah bagus misalkan. Il, oh sudah bagus, sudah tipis. Ul, oh masih tebal. Berarti yang dilatih adalah ketika lam sukun sebelumnya dhammah. Ada perbedaan lafadz dari lam yang tebal dan lam yang tipis. Ya, kita semua bisa membedakan insyaallah. Kalau kita lafadzkan al, tebal. Il, tebal. Ul, tebal. Yang tipis al, il, ul. Baik, untuk saran ya seperti yang disarankan oleh Ustazuna, bahwa ketika kita ingin melafadzkan lam tersebut dan lam tersebut pada posisi dia tipis, ya, karena lam ada kondisi-kondisi tertentu dia dibaca tebal. Ketika lam tersebut tipis, maka kita meletakkan lidah atau menempelkan lidah kita dari ujung tepi lidah sebelah kiri sampai ujung tepi lidah sebelah kanan. Kita tempelkan ke gusi
gigi-gigi di bagian depan yang bagian atasnya. Tempelkan di gusinya. Jadi semuanya harus menempel. Kalau kita tempelkan ujungnya saja, maka yang terjadi lamnya akan menjadi tebal. Jadi yang menempel ini banyak. Ya, ini lidah misalkan. Dari tepinya sini sampai tepi sebelah kiri, dari tepi sebelah kiri dari tepi kanan sampai tepi kiri, ini semuanya nempel ke gusi, gigi seri atas, gigi seri atas. Al, tempelkan semuanya. Al, coba. Al. Jangan Sampai keluar. Kemudian jangan menekannya, jangan terlalu kuat. Al. Jangan kuat ya. Al. Nah, seperti itu. Il. Oh, enggak. Itu terlalu kuat nempelnya. Il. Naam. Ul. Ahsan, seperti itu. Ya. Mungkin karena nempelnya terlalu kuat kali ya. Jadi agak tebal. Wallahu alam kenapa sebabnya. Tapi yang jelas yang terakhir tadi sudah tipis. Kita ulang ya, coba ya. Kita tipiskan ta'tiyahumul. Ta'tiyahumul bayyinah. Belum. Yang ini belum. Tadi coba kita latihan lagi. Mul. Oh, jangan, itu masih tebal. Mungkin di nempelnya jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat. Mul. Ya, mul. Naam. Ta'tiyahumul bayyinah. Mumtaz, Masya Allah, seperti itu. Wa barakallahu fik. Yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Ainnya dinampakkan syi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Hum syarrul bariyah. Hum syarrul bariyah. Ini agak susah sedikit ya. Lamnya yang pertama harus dijaga, kemudian shinnya jangan sampai sho, tapi syarrul, lamnya kita tipiskan, kemudian bari ditanjakkan sedikit atau ditekan sedikit karena ya tasdid ini posisinya nabar ketika dia tasdid. Ya, ini ketika dia tasdid posisi nabar harus tekan sedikit. Bariyah. Hum syarrul. Oh, tebal lamnya. Hum syarrul bariyah. Aywa. Kenapa harus nabar? Karena kalau tidak nabar nanti ya-nya akan berubah menjadi mad. Bariyah. Ri-nya akan panjang. Padahal di sana tidak ada matnya. Min ainin aniyah. Min ainin aniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Uzza. Jelaskan zainya. Sanad'u zabaniyah. Naam. Hum khairul bariyah. Hum khairul bariyah. Roknya harus sempurna domanya, jangan roll tapi ru. Rul. Hum khairul bariyah. Sudah sempurna tapi lamnya kita tipiskan. Hum khairul bariyah. Aywa, thayyib. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Hak besar Allahi. Narullahil muqadah. Naam. Kadzibatin khati'ah. Kadzibatin khati'ah. Ada di hamzah yang terakhir.
Kadzibatin khati'ah. Bagus. Sekarang toknya kita tebalkan sedikit lagi. Khati. Kadzibatin khati'ah. Hak besar yang terakhir. Kadzibatin khati'ah. Tadi berubah jadi ain. Hati-hati. Kadzibatin khati'ah. Masih ain itu. Khati'ah. Kadzibatin khati'ah. Hak kecil. Hak kecil terakhirnya. Harusnya hak besar. Kadzibatin khati'ah. Baik, untuk membedakan hak besar yang murni dia hak besar adalah kalau antum ketika melafadzkan hak besar ada bunyi itu ada campuran hak kecilnya. Nggak boleh. Ada bunyi-bunyi ada campuran hak kecilnya. Tapi antum sebagian sudah murni hak besar, cuman pas posisi lafadznya agak susah saja. Mungkin kita coba satu kali lagi. Kadzibatin khati'ah. Naam. Hadisul ghasyiyah. Hadithul ghasiyah. Shin. Hadithul Hak kecil. Hadithul ghasyiyah. Ghoinnya seperti syiddah. Gho. Hadithul ghasyiyah. Aywa. Amah. Ashabul mash'amah. Ashabul mash'amah. Sekarang pakai shin. Mash. Ashabul mash'amah. Hak besar. Di akhirnya itu hak besar. Ashabul mas'amah. Shin. Mash. Ashabul mash'amah. Salahnya di mana? Hamzahnya jadi ain. Ashabul mash'amah. Aywa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Untuk yang latihan yang kita baca, maka kita fokus pada wakof ya. Wakof tak marbutah, dia berubah menjadi hak besar, dan hak besar yang benar-benar hak besar ya. Artinya tidak ada campuran hak kecilnya, kemudian harus jelas, kemudian harus tipis ya, karena hak besar dia huruf yang tarqiq. Baik, sudah selesai untuk materi wakof kita, dan seperti yang di awal disebutkan, untuk materi wakaf secara keseluruhan ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara wakaf yang benar, bukan di mana kita seharusnya wakaf ya. Karena wakaf ini sesuatu yang urgen. Kalau kita salah berhenti, itu maknanya akan berubah. Bahkan ada yang berubah 100% atau berubah 180 derajat. Yang tadinya bagus ungkapannya, maknanya, tapi ketika kita salah wakaf, maka akan sangat jelek sekali. Ya, yang mungkin yang sudah kita contohkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, jangan dipotong, jangan wakaf pada ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Ya, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat. Ya, kalau kita wakaf di la taqrabus shalah, maka ketika kita salah wakaf, ini akan sangat fatal sekali, akan sangat berubah makna. Jadi insya Allah minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari di mana
wakaf yang baik dan benar. Ya, walaupun ini sebenarnya pembahasan yang tidak bisa di handle, yang tidak bisa disampaikan satu kaligus. Ya, ini perlu beberapa ilmu, ya, perlu beberapa ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, bahkan fikih dan yang lain sebagainya. Artinya orang tersebut tidak akan bisa wakaf baik, tepat wakafnya ketika tidak memahami ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Jadi ini pembahasan yang sangat luas sekali, dan ana juga bukan orang yang seperti itu. Artinya ana enggak ahli tafsir, ya, tidak tahu tafsirnya. Jadi yang ana sampaikan adalah yang umum saja. Wakaf yang baik itu adalah wakaf yang di sini keumumannya. Kemudian wakaf yang tidak baik itu adalah seperti pada lafaz-lafaz ini. Jangan wakaf pada lafaz-lafaz yang ini. Dan ini perlu pembahasan yang sangat luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, salah khilaf mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek datangnya dari diri ana pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.